Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk menjalankan kewajiban kita hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini guna salat duhur berjamaah dan kita lanjutkan terus belajar, lebih-lebih kita sama-sama belajar Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah, menjadi amal ibadah yang diterima dan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur bulan ini sudah di bulan Rajab. Di bulan Rajab, satu di antara sekian banyak doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal. Satu di antara yang spesial di bulan Rajab itu adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya tidak ada yang bisa memastikan, tapi kisarannya tahun ke-10 sampai tahun ke-12 sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu dalam sejarah itu tahun terjadinya tahun kenabian, ya, 610 sampai 612 sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan itu didahului oleh satu tahun yang disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Jadi Nabi mengalami tahun yang disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, pamanda Nabi Abu Thalib wafat, ya, meninggal dunia. Kemudian istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Beliau juga mendapatkan perlakuan yang kasar, ya, ditolak dengan keras, ya, ketika hijrah ke Taif. Kemudian diperlakukan juga dengan kasar dan keras oleh orang Quraisy, diboikot, tidak mau transaksi ekonomi dengan beliau oleh masyarakat Quraisy saat itu. Jadi disebutlah tahun itu dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Sehingga ketika Nabi, ya, pada tahun itu
di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menganggap itu diantara bentuk cara Allah menghibur, menjadi pelipur lara dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, Allah hibur dengan cara di Isra Mi'rajkan. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, Nabi menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa tadi malam saya Isra, melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Jibril yang kedua kalinya, balik lagi pada malam itu juga. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi ketika Nabi mengalami goncangan yang hebat yang disebut dengan Amul Khuzani, tahun duka cita, apa yang terjadi ketika beliau menceritakan peristiwa yang saat itu dianggap tidak masuk akal? Maka tentu yang pertama langsung dibuli itu. Langsung dibuli, berarti Muhammad ini sudah mengalami goncangan kejiwaan. Ditinggal oleh Abu Talib, ditinggal oleh istrinya, tidak diterima oleh Taif, diboikot, ya, tidak mau berhubungan dengan Muhammad, mengalami stres sehingga ceritanya halu, gitu kan ya. Ceritanya halu. Ya, halu sekarang terkenal. Ceritanya halu. Bagaimana kok bisa orang Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina, yang jaraknya itu kurang lebih 1200 km. Kalau PP berarti 2500-an. Kalau zaman dulu menggunakan kendaraan terbaik berupa kuda, itu harus menempuh waktu 2 bulan untuk bisa sampai ke Palestina. Tidak mungkin. Jadi masyarakat saat itu, ya, yang memang tidak percaya, tidak iman, semakin tidak iman. Yang iman banyak yang murtad, karena menganggap Nabi sudah gila, Nabi sudah stres. Yang iman saja banyak yang murtad. Nah, untuk menolak bulian, menolak anggapan-anggapan bahwa Nabi itu stres, Nabi itu adalah bicara-bicara yang tidak masuk akal, turunlah surah Al-Isra ayat pertama. Hafal bunyinya, lafadznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Jadi saya ingin menyampaikan kajian tafsirnya, tidak ceramah dalam pengertian peringatan Isra Mi'raj, tapi kajian tafsirnya. Nah, ketika ingin menolak satu pernyataan yang menyatakan Nabi itu stres, Nabi itu sudah ada gangguan kejiwaan, ditinggal wafat pamanda istrinya dan segala macam itu, Allah turunkan ayat ini, ya, yang kemudian disebutlah ayat ini dengan peristiwa, ya, gambaran tentang peristiwa Isra, ya. Ayat ini tentang Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara gambaran Mi'rajnya ada di surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Yaitu ayat Al-Qur'annya. An-Najm ayat 13 sampai 18.
Mari kita pahami surah ini sambil mencari kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil. Ayat ini diawali dengan ungkapan subhanalladzi, yang biasa diartikan dengan maha suci Allah, maha suci zat dia Allah. Jadi ini tasbih. Jadi ketika baca tasbih itu maknanya tanzihullah, mensucikan Allah an-nuqsani sifatil kamal, dari kurangnya sifat-sifat kemuliaan. Jadi ketika baca tasbih berarti Allah suci dari hal-hal yang dapat mengurangi kemuliaan Allah. Apa yang hendak disucikan? Kembali pada sebab nuzul tadi, bahwa tidak benar anggapan bahwa Nabi itu adalah sudah stres. Tidak benar anggapan bahwa tidak mungkin dalam semalam Isra dari Masjidil Haram ke Palestina kemudian bolak-balik lagi. Tidak, itu menolak itu, bahwa jika itu dikehendaki oleh Allah bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Makanya disebut dengan tasbih, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, sampai seterusnya. Kalau baca tasbih panjenengan maksudnya maha suci Allah. Apanya yang suci? Maksudnya Allah bebas dari, terlepas dari hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan sifatnya. Ketika hal itu sesuatu yang mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin ada, maka tidak mustahil bagi Allah untuk mewujudkannya. Jadi saya pernah cerita, insya Allah panjenengan kalau rutin mengikuti kajian tiap Rabu ini. Jadi Isra ini memang mukjizat Rasul, tapi yang sifatnya hissiyah, yang indrawi. Kalau indrawi, pertama terjadi satu kali saja, saat itu aja. Jadi kalau ada yang lain mengaku mi'raj sampai 70 kali, ya sesuatu yang mustahil. Yang kedua, yang namanya mukjizat hissiyah itu bisa jadi dulu dianggap luar biasa, tapi sekarang dengan temuan ilmu, temuan manusia, kemungkinan manusia sudah bisa melakukannya meskipun tidak sama persis. Jadi kalau dulu Mekah, Palestina itu harus 2 bulan karena pakai kuda, zaman sekarang pakai pesawat kemungkinan bisa, kan begitu kan. Jarak tempuh hanya 1200 km. PP 2400 meter. Itu sesuatu yang tidak mustahil. Dulu dianggap mustahil, sekarang dengan temuan ilmiah itu sesuatu yang biasa. Termasuk mukjizat yang lain kemungkinan manusia nanti bisa, kecuali satu yang disebut dengan mukjizat akliyah, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Itu tidak akan ada yang bisa menandingi keluarbiasaan Al-Qur'anul Karim. Gitu kan. Namanya mukjizat akliyah. Apanya yang luar biasa? Ayo kita belajar sedikit-sedikit. Jadi itu bisa dipahami ini. Jadi kata subhanalladzi maha suci Allah artinya Allah terlepas dari hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan sifat-sifatnya. Sesuatu yang mungkin ada, yang mungkin terwujud, bagi Allah tidak sulit untuk mewujudkannya. Panjenengan sudah hafal semua ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Apalagi sekedar memperjalankan dari Mekah ke Palestina. Kemudian lanjutan ayatnya, asra bi 'abdihi laila,
lailan, asra bi 'abdihi lailan. Yang zat yang telah memperjalankan di malam hari bi 'abdihi kepada hambanya lailan, di waktu malam. Jadi bukan sesuatu yang mustahil kalau Rasul itu dari Mekah ke Palestina itu diperjalankan oleh Allah, kan begitu. Allah yang memperjalankannya. Kata asra itu namanya sayrul laili, perjalanan malam. Cuma kenapa di belakang masih ada lailan, dia dalam tafsirnya kan asra bi 'abdihi lailan. Seandainya tanpa lailan sudah cukup, asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tapi ada lailan, ini tidak sederhana. Ketika disebut dengan asra bi 'abdihi lailan, padahal asra itu sudah perjalanan malam. Cuma ditambah lailan nakirah. Maknanya adalah Allah ingin mempertegas bahwa sesungguhnya perjalanan itu hanya semalam saja. Waktunya terbatas. Ketika masih ada lailan, ingin dipertegas waktu Isra Mi'raj itu hanya semalam saja. Sangat terbatas waktunya, maunya begitu. Jadi biar bisa dibandingkan dengan cara manusia kalau ingin dari Mekah ke Palestina yang harus 2 bulan. Allah tunjukkan kemahakuasaannya hanya semalam saja, makanya ditambah dengan lailan. Jadi jangan kemudian ini nggak penting gitu. Semua ayat dalam Al-Quran penting, termasuk huruf itu mempengaruhi tafsirnya. Jadi asra itu maknanya sudah sayrul laili, perjalanan malam, tapi ditambah dengan lailan untuk menekankan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu hanya semalam itu saja. Allah ingin katakan begitu agar manusia sadar, engkau kalau ingin ke Palestina harus 2 bulan pakai kendaraan berkuda. Kan waktu itu kendaraan paling cepat adalah pakai kuda. Kemudian ada kata yang penting menurut saya, Allah menggunakan kata bi'abdihi, kepada hambanya. Maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya. Jadi ketika dinyatakan begini, ya akan tidak disebut dengan bi Muhammadin, ya, tapi bi 'abdihi, ini lebih dalam maknanya. Ini pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah hamba Allah. Hamba Allah. Puncak perjalanan seorang hamba itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, tunduk padaku. Puncak seorang hamba itu adalah ketika ia bisa bertemu dengan Tuhannya. Itu adalah impian dari semua kalangan ahli sufi. Jangan galak ingat ayat hadis ini, ihsan tumal ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jikalaupun engkau tidak bisa melihatnya, pastikan bahwa Allah itu pasti melihatmu. Itu puncak tertinggi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebagai gambaran perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW mencapai puncak tertinggi, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara oleh-olehnya yang paling fundamental adalah perintah sholat, kan begitu. Sholat ibadah yang paling utama. Di antara gerakan sholat yang paling utama adalah ketika sujud, kan? Ketika sujud, posisi yang paling dekat dengan Allah ketika sholat adalah saat kita sujud. Saat sujud. Pantas kemudian disebut
pada ayat berikutnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi penyebutan dua masjid ini apa maknanya? Dua. Yang pertama, dua masjid ini disebut oleh Allah sebagai gambaran keutamaannya. Panjenengan sering mendengar sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain, kan gitu. Di sini sholat di Masjidil Aqsa sama dengan berapa? 100 ya, 100 kali 100 kalau nggak salah ya, dibandingkan kalau salah dikoreksi, dibandingkan di tempat lain. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali, kan gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat saya karena terlontar. Jadi penyebutan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa menggambarkan dua masjid ini yang utama, masjid utama. Nanti ditambah dengan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kenapa ketika bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Allah gandengkan dengan dua masjid ini? Itu sungguhnya maknanya adalah bahwa apa pekerjaan hamba yang paling penting itu berkaitan dengan fungsi masjid. Seorang hamba itu tidak boleh lepas dari satu masjid ke masjid yang lain. Itu apa di masjid yang dilakukan? Ya tentu yang paling utama adalah sholat. Di samping amalan ibadah yang lain, dzikir kepada Allah, mengaji dan semacamnya, iktikaf dan semacamnya. Itu fungsi masjid di situ. Pesan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kenapa Isra itu ya tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa masih mampir ke Palestina, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina? Kenapa? Ini kok sepertinya kok bikin ribet saja. Kenapa nggak langsung saja dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Apa pesan simboliknya? Bahwa Nabi Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa sungguhnya ada peralihan kenabian dari Bani Israel ya, kepada Bani Ismail. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak punya anak Yakub atau Israel, semua nabi itu dari Bani Yakub atau Bani Israel. Kemudian baru setelah itu terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjalanannya adalah dari Masjidil Haram, ini adalah tempat dari Abul Anbiya Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail, kemudian ke Masjidil Aqsa. Di situ adalah pusat dari Bani Israel. Dari mulai Yakub terus ke belakang itu semuanya Bani Israel. Di situ pusatnya. Di situ diterima oleh para nabi yang lain. Nabi Muhammad salat di Masjidil Aqsa kemudian menjadi imam, makmumnya para nabi yang lain. Proklamasi dari Allah bahwa ada peralihan kenabian yang awalnya semuanya Bani Yakub atau Bani Israel, kemudian menjadi Bani Ismail sebagai penutup para nabi. Ini pesan dari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada tiga. Yang pertama ya, bahwa tugas hamba itu berkaitan dengan fungsi. Yang pertama, bahwa dua masjid ini masjid yang utama. Yang kedua, seorang hamba berkaitan dengan fungsi masjid. Masjid itu apa artinya Bapak? Masjid artinya apa? Masjid dari kata sajadah, tempat sujud. Masjid tempat sujud. Kemudian yang ketiga, ini sebagai proklamasi dari Allah, peralihan kepemimpinan kenabian itu yang semula dipegang oleh Bani Yakub, mulai dari Bani Ishak, dari Ishak Yakub menjadi Bani Ismail. Bisa diterima ini? Bisa ini. Baik,
masih banyak ayatnya ini, mudah-mudahan bersabar. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini yang menarik Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kami berkahi haulahu di sekitar Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, agar bisa kami tunjukkan, ya, agar bisa kami tunjukkan kepada hambaku Muhammad itu min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Apa yang menarik, panjenengan kalau baca ayat ini, asalnya subhanalladzi, maha suci zat Allah. Kemudian di sini langsung berubah menjadi alladzi barakna, yang telah kami berkahi. Dari asalnya Allah orang ketiga menjadi kami. Paham maksud saya ini? Pahami. Jadi mestinya alladzi baraka haulahu, yang telah Allah berkahi di sekitar Masjidil Aqsa itu. Tapi ini tidak, langsung alladzi barakna. Padahal maha suci dia Allah, mestinya alladzi baraka haulahu, yang telah Allah berkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Cuma ayatnya menggunakan apa? Alladzi barakna haulahu. Ini untuk menunjukkan, menegaskan keagungan Allah yang telah memberikan keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa. Apa keberkahannya? Setidaknya dua dalam tafsir itu. Yang pertama adalah para nabi sebelum Nabi Muhammad ini adalah berasal dari orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah kesuburan dari tanah sekitar Masjidil Aqsa. Maka nanti akan kembali bangkitnya Islam itu di Masjidil Aqsa. Itu namanya linuriyahu min alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini tolong apa istilahnya? Banyak sungguhnya yang bisa disampaikan ini. Ada perdebatan Bapak Ibu rahimakumullah, apakah benar Nabi itu Isra dan Mi'raj jasad dan ruhnya atau sekedar ruhnya saja? Maka jumhur ulama menyatakan Nabi Isra Mi'raj itu berdasarkan antara jasad dan ruhnya. Apa argumentasinya? Tadi disampaikan tadi, biar ada kesimpulan ini. Yang pertama, seandainya Nabi bercerita bahwa ia Isra dan Mi'raj hanya ruhnya saja, maka itu tidak akan membuat gempar masyarakat Quraisy. Orang Quraisy tidak akan gempar, tidak menolak. Sesuatu yang wajar-wajar saja ketika bilang ruh saya tadi malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langsung menuju Sidratul Muntaha. Artinya tidak akan ada penolakan dari orang-orang Quraisy. Kenapa? Biasa kalau itu. Mimpi kan begitu. Biasa. Cuma ruhnya saja. Yang kedua, kata abdun di sini, hamba di sini itu meliputi jasad dan ruh. Jadi nggak bisa seorang disebut dengan hamba, seorang hamba, Abdullah, hamba Allah, kalau hanya ruhnya saja. Jadi abdun itu jasad dan ruh. Dan Nabi menceritakan bahwa dirinya memang nyata sampai ke Palestina, yang kemudian diminta untuk menceritakan keadaan sekitar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu ternyata benar seperti apa yang pernah dialami oleh kabilah-kabilah yang pernah datang ke Masjidil Aqsa. Jadi kecuali memang sudah nggak percaya, ya sih selesai. Nggak percaya selesai kan, dengan kalau nggak perlu kita ributkan. Nggak percaya dengan perkataan Nabi, ya sudah selesai. Itu selesai, nggak perlu diributkan. Termasuk nanti peristiwa Mi'rajnya, itu ketika bertemu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya katakan puncak spiritual seorang hamba.
yang kemudian di antara dialog antara Nabi dengan Allah itu diabadikan dalam salat, dalam tahiyat kita, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini kan dialog antara Nabi dengan Allah. Kemudian Nabi menimpal lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Begitu cintanya Nabi pada kita, beliau tidak hanya ingin dirinya yang mendapatkan keselamatan dari Allah, tapi ingat kita dengan mendoakan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian akhir ayat, innahu was-sami'ul basir. Sungguhnya dia Allah as-sami', ya, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Itu gambaran ringkas ya tentang makna ayat 1 Quran surah Al-Isra, atau disebut juga dengan surah Bani Israil. Sementara gambaran peristiwa Mi'rajnya panjenengan bisa baca pada Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar saya selesai saja karena insyaallah banyak mubaligh menyampaikan masalah ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya ya, pada waktu yang lain. Jadi dulu Nabi pernah ketemu dengan malaikat Jibril ya, di Gua Hira, kemudian melihat pada saat yang lain, inda sidratil muntaha, yaitu ketika beliau ada di Sidratul Muntaha, ketemu dengan Jibril dalam rupa aslinya. Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya itu ada namanya surga al-ma'wa, jannatul ma'wa. Idh yawsas sidrata ma yawsha. Ketika itu yawsas sidra, jadi melingkupi kepada as-sidra itu ma yausha, apa yang melingkupi. Ada yang mengatakan maknanya adalah bahwa di situ ada namanya tempat tidur yang terbuat dari emas. Ada yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha itu dinaungi oleh para malaikat. Jadi karena hal-hal begini sesuatu yang tidak faktual. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh ya, penglihatan Nabi itu tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah riwayat, saya ingin mengakhiri paparan tentang Isra ini. Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa tatkala Nabi ada di Sidratul Muntaha itu, kemudian fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa. Nabi itu diberi 3 hal. Jadi oleh-oleh dari Mi'raj Nabi itu 3 hal. Yang pertama, u'tiyas salawatil khamsa. Nabi diberi kewajiban salat 5 waktu, yang semula 50 diminta turun agar tidak berat. 5 waktu pun itu masih berat kan gitu. Wa u'tiya khawatim suratil Baqarah. Nabi diberi ayat-ayat terakhir pada surah Al-Baqarah yang biasa kita baca, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibkum bil, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, wa ghufira, yang ketiga, wa ghufiru liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an. Nabi diberi juga oleh-oleh bahwa akan diampuni semua dosa manusia selama ia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah selama bukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin, karena ini sebenarnya banyak yang disampaikan, cuma insya Allah
hal-hal begini akan banyak juga disampaikan oleh para muballigh, para penceramah yang hebat-hebat, dan setidaknya kita mudah-mudahan mendapatkan pesan penting, ya, makna penting dari adanya peristiwa Isra. Apa? Yang pertama, jaga sholat, karena sholat itu sungguhnya adalah mi'rajul mu'min. Jadi cara kita untuk mi'raj, menghadap kepada Allah, ya, bukan dengan cara Nabi, ya, seperti Nabi, tapi dengan cara sholat. Itulah saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tatkala kita sujud. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.